Kamu tahu, Perang Dunia II adalah titik balik terbesar abad ke-20. Garis waktu kita, sejarah yang kamu kenal, terbentuk dari satu hasil krusial, kekalahan kekuatan poros. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana jika hasilnya berbeda? Bagaimana jika Kekaisaran Jepang, dengan ambisi dan kekuatan militernya, benar-benar memenangkan Perang Dunia II di Pasifik? Hari ini, saya akan membawa kamu dalam perjalanan yang memukau, melintasi cermin sejarah untuk melihat dunia yang sama sekali berbeda. Saya tahu, pertanyaan ini terdengar seperti fiksi ilmiah, bukan? Namun, teori sejarah alternatif seperti ini bukan sekedar hayalan. Ini adalah latihan berpikir kritis untuk memahami betapa rapuhnya realitas yang kita anggap pasti. Bayangkan jika serangan Pearl Harbor berjalan sempurna, jika armada Pasifik Amerika lumpuh total, atau jika Jepang berhasil mengembangkan bom atom sebelum sekutu. Skenario semacam itu bukan mustahil dalam alam spekulasi. Saya ingin kamu membayangkan, untuk sesaat, melupakan sejarah yang kamu hafal mati. Lupakan dominasi budaya Barat, lupakan Amerika sebagai adidaya tunggal, dan bayangkan sebuah dunia yang dibentuk oleh bendera matahari terbit. Ini bukan hanya tentang peta dunia yang berubah, tapi tentang setiap aspek kehidupan. Dari bahasa yang kamu gunakan, teknologi yang kamu genggam, hingga nilai-nilai yang kamu anut. Apakah kamu siap menjelajahinya bersama saya? Pertama, mari kita bicara tentang peta geopolitik dan kekuasaan. Jika Jepang menang, tidak akan ada Amerika Serikat yang muncul sebagai hegemoni global pasca 1945. Sebaliknya, Kekaisaran Jepang akan menjadi raksasa yang membentang dari Manchuria, Tiongkok, hingga seluruh Asia Tenggara, bahkan mungkin beberapa pulau di Pasifik hingga Hawaii. Bayangkan PBB, jika ada, didominasi oleh negara-negara yang pro-Jepang, atau mungkin justru sebuah blok kemakmuran Asia Timur Raya yang menggantikan PBB sebagai forum global. Kekuatan kolonial Eropa seperti Inggris dan Belanda akan terusir secara permanen dari Asia, digantikan oleh kolonialisme gaya Jepang. Indonesia, yang pada garis waktu kita memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, mungkin akan menghadapi nasib yang jauh berbeda. Mungkin saya dan kamu akan hidup di bawah pemerintahan militer Jepang, di mana nasionalisme Indonesia dianggap sebagai ancaman yang harus diberangus. Kemerdekaan mungkin baru terwujud puluhan tahun kemudian dengan perjuangan yang jauh lebih berat, atau bahkan tidak pernah. Filosofi Shinto dan Buddhisme Zen mungkin akan diajarkan sebagai pelajaran moral universal, menggantikan atau setidaknya sangat memengaruhi tradisi agama lokal. Saya bisa membayangkan bagaimana keheningan dan penghargaan terhadap alam akan menjadi prinsip desain kota dan bahkan gaya hidup yang dijunjung tinggi. Sebuah pergeseran yang tak terbayangkan. Namun, di balik gambaran dominasi yang terorganisir ini, saya harus mengingatkan kamu bahwa dunia seperti ini akan dipenuhi dengan tensi dan ironi. Apakah kamu berpikir perdamaian akan datang secara instan? Saya rasa tidak. Kekaisaran Jepang, yang dalam sejarah kita dikenal dengan praktik kejamnya di wilayah pendudukan, akan menerapkan kontrol ketat. Pemberontakan dan gerakan bawah tanah mungkin akan menjadi norma, terutama di wilayah seperti Tiongkok atau Indonesia. Kebebasan sipil dan hak asasi manusia seperti yang kita kenal mungkin akan menjadi konsep asing atau bahkan dilarang. Propaganda kekaisaran akan merajalela mengagungkan ras Yamato sebagai pemimpin Asia dan membenarkan setiap tindakan untuk kemakmuran bersama. Ini adalah dunia di mana kamu mungkin harus berhati-hati dengan apa yang kamu katakan, apa yang kamu baca, dan bahkan apa yang kamu pikirkan. Sebuah dunia yang terasa seperti gabungan antara keindahan Jepang yang elegan dan disiplin militaristik yang kaku. Teknologi mungkin maju pesat, tetapi kebebasan pribadi mungkin tertekan. Apakah kamu bisa membayangkan hidup di bawah pengawasan yang konstan, di mana setiap gerakanmu diawasi demi stabilitas kekaisaran? Mungkin ada polisi pikiran yang jauh lebih canggih daripada yang kita bayangkan. Skenario ini bukan hanya soal kemenangan militer, tetapi tentang kemenangan ideologi. Sebuah ideologi yang membentuk setiap sudut kehidupan, dari struktur keluarga hingga tatanan pemerintahan global.
Ini adalah skenario yang mendefinisikan ulang dunia modern dari akarnya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu terlahir di dunia seperti itu? Mungkinkah semangat perlawanan tetap menyala di sudut-sudut paling terpencil? Melalui perjalanan imajiner ini, saya harap kamu tidak hanya terhibur, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Kemenangan Jepang di Perang Dunia II akan menciptakan garis waktu yang sangat berbeda, sebuah dunia yang asing bagi kita. Bukan hanya tentang siapa yang memenangkan perang, tetapi tentang narasi apa yang kemudian mendominasi, nilai-nilai apa yang tertanam, dan budaya apa yang membentuk peradaban. Filosofi Shinto dan Buddhisme Zen mungkin akan diajarkan sebagai pelajaran moral universal, menggantikan atau setidaknya sangat memengaruhi tradisi agama lokal. Saya bisa membayangkan bagaimana keheningan dan penghargaan terhadap alam akan menjadi prinsip desain kota dan bahkan gaya hidup yang dijunjung tinggi. Sebuah pergeseran yang tak terbayangkan. Namun, di balik gambaran dominasi yang terorganisir ini, saya harus mengingatkan kamu bahwa dunia seperti ini akan dipenuhi dengan tensi dan ironi. Apakah kamu berpikir perdamaian akan datang secara instan? Saya rasa tidak. Kekaisaran Jepang, yang dalam sejarah kita dikenal dengan praktik kejamnya di wilayah pendudukan, akan menerapkan kontrol ketat. Pemberontakan dan gerakan bawah tanah mungkin akan menjadi norma, terutama di wilayah seperti Tiongkok atau Indonesia. Kebebasan sipil dan hak asasi manusia seperti yang kita kenal mungkin akan menjadi konsep asing atau bahkan dilarang. Propaganda kekaisaran akan merajalela mengagungkan Ras Yamato sebagai pemimpin Asia dan membenarkan setiap tindakan untuk kemakmuran bersama. Ini adalah dunia di mana kamu mungkin harus berhati-hati dengan apa yang kamu katakan, apa yang kamu baca, dan bahkan apa yang kamu pikirkan. Sebuah dunia yang terasa seperti gabungan antara keindahan Jepang yang elegan dan disiplin militaristik yang kaku. Teknologi mungkin maju pesat, tetapi kebebasan pribadi mungkin tertekan. Apakah kamu bisa membayangkan hidup di bawah pengawasan yang konstan, di mana setiap gerakanmu diawasi demi stabilitas kekaisaran? Mungkin ada polisi pikiran yang jauh lebih canggih daripada yang kita bayangkan. Skenario ini bukan hanya soal kemenangan militer, tetapi tentang kemenangan ideologi. Sebuah ideologi yang membentuk setiap sudut kehidupan, dari struktur keluarga hingga tatanan pemerintahan global. Ini adalah skenario yang mendefinisikan ulang dunia modern dari akarnya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu terlahir di dunia seperti itu? Mungkinkah semangat perlawanan tetap menyala di sudut-sudut paling terpencil? Melalui perjalanan imajiner ini, saya harap kamu tidak hanya terhibur, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Kemenangan Jepang di Perang Dunia II akan menciptakan garis waktu yang sangat berbeda, sebuah dunia yang asing bagi kita. Bukan hanya tentang siapa yang memenangkan perang, tetapi tentang narasi apa yang kemudian mendominasi, nilai-nilai apa yang tertanam, dan budaya apa yang membentuk peradaban. Ini mengingatkan kita betapa krusialnya setiap momen sejarah. Betapa rapuhnya jalan yang kita pilih sebagai umat manusia. Dunia yang saya gambarkan ini hanyalah salah satu dari triliunan kemungkinan yang bisa terwujud. Jadi, ketika kamu melihat dunia di sekitar kamu hari ini, saya ingin kamu merenungkan. Apakah kamu menghargai sejarah yang telah membawa kita ke titik ini? Apakah kamu siap menghadapi konsekuensi jika suatu saat garis waktu kita berbelok ke arah yang tak terduga? Terima kasih telah berpetualang bersama saya dalam eksplorasi fakta unik ini.